Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini telah dirilis iOS 16 versi resmi ya, atau sudah bukan beta atau developer ya. Jadi kali ini kita bahas apa yang baru dari iOS 16 kali ini. Jadi stay tune di channel ini. Sebelum kita bahas apa yang baru dari iOS 16, kita lihat dulu kapasitasnya ya. Kalau Anda masuk di pembaruan perangkat lunak, kalian akan diberi pilihan. Kalian mau update ke iOS 15.7 atau langsung ke iOS 16 ya. Saya sarankan langsung aja ke iOS 16 kalau memang Anda didukung iPhone kalian mendukung iOS 16, kalian install aja langsung ke iOS 16 ya. Jadi kita langkai saja iOS 15.7. Kemudian kapasitas dari iOS 16 itu ada 3,06 GB ya, cukup besar. Kalian harus update ya, makanya kalian penyimpanan iPhone kalian itu harus banyak yang kosong ya, supaya dapat mengupdate iOS 16 ini. Cara untuk menginstalnya ya, kalian tinggal masuk di pengaturan iPhone kalian, kemudian kalian tinggal masuk di umum, kemudian kalian masuk pembaruan perangkat lunak ya. Kita lihat saya sudah update ke iOS 16.0 ya, yang terbaru. Kalau misalnya Anda ingin keluar pada saat mendownload updatean iOS 16 ini, tidak usah khawatir ya. Ini sudah didukung juga untuk paket data kalian ya. Jadi kalau misalnya Anda gunakan data seluler aja, kalau memang jika WiFi Anda dapat melanjutkan pengunduhan menggunakan data seluler, biaya penggunaan tambahan akan dikenakan untuk gunakan data seluler ya. Jadi jangan khawatir ketika Anda sementara menginstal aplikasi menggunakan WiFi iOS 16 itu, ketika Anda keluar dari jangkauan WiFi, selama paket data kalian masih ada, itu juga bisa digunakan untuk mendownload iOS 16 ini. Jadi jangan khawatir ketika Anda ingin keluar dari jangkauan WiFi. Ini juga bisa kalian download menggunakan laptop ya, iTunes ya. Caranya cukup gampang, kalian download aja iTunes, kemudian kalian sambungkan aja iPhone kalian dengan kabel Lightning ya. Kemudian tinggal masuk di iTunes, kalian tinggal dilihat nanti otomatis dia ada loading pertama, itu ada pembaharuan perangkat lunak terbaru. Dia akan memeriksa apakah ada pembaharuan atau tidak. Kalau memang ada, dia akan langsung menginstal ya. Pastikan WiFi kalian itu connect dengan laptop kalian. Cukup mudah untuk kalian download di iOS 16 kali ini. Kalau saya langsung aja download di menggunakan handphone saja ya teman-teman, supaya lebih ringkas. Yang pertama kita bahas adalah masalah tampilan awal dari iOS 16 ini. Kalian bisa edit ya teman-teman. Dia sudah jamnya lebih besar, tulisannya lebih bagus lagi ya. Lalu screen-nya kalian bisa tambahkan gini, kemudian kalian tinggal add aja, kemudian kalian tinggal bisa tambahkan wallpaper. Kalian misalnya wallpaper, kita misalnya wallpaper yang mau saya misalnya pakai ya, misalnya ini saya mau pakai wallpapernya, kemudian kalian bisa edit ya. Kalian bisa edit tanggalnya, kalian mau tanggal acara, ataukah kalian mau kondisi cuaca, ataukah aktivitas kalian banyak, atau ini cuaca, kalian bisa edit jam juga. Kemudian kalender, kebugaran, atau pengingat kalian bisa tambahkan di sini ya. Saya gunakan jam saja untuk widgetnya. Kemudian kalian bisa juga jamnya kalian ubah tulisannya, cukup banyak ya. Kemudian kalian juga bisa ubah warnanya sesuai dengan kalian, ataukah kalian mau pilih semua warna. Ini gear atau spektrum ya, kalian tinggal geser aja untuk mengubah warna yang mana Anda sukai. Kemudian kalau bisa tambahkan widget, kalian bisa banyak ya, acara untuk hari ini, kemudian cuaca, alarm, kemudian banyak ya aktivitas kalian. Kalian bisa juga tambahkan aplikasi ya. Ini banyak aplikasi yang tambahkan di widget kalian. Misalnya baterai, kalian mau lihat persentasenya, kita pakai kalender misalnya. Kemudian kita pakai model lain, misalnya kita pakai yang saham misalnya, ataukah aktivitas kalian bisa tambahkan di sini ya.
Jadi cukup bagus juga kalian untuk tinggal kalian tambahkan ya. Kalian bisa memilih juga ini pilihan warna. Kalian bisa geser di bawah sini. Ada alami, dua warna hitam putih, dua warna, panduan warna. Kalian bisa geser ke sini. Kalian bisa tambahkan saja untuk atur sebagai wallpaper ya. Atau sesuaikan di layar utama saja. Ya. Kalau sesuaikan layar utama, kalian pilih warna gradiennya lagi. Kalian bisa blurkan juga kalau Anda ingin blurkan ya. Kalian bisa tambahkan foto juga di sini untuk layar utama kalian. Nah, oke, kita selesai guys. Kemudian foto. Ya, kalau misalnya sesuaikan saja, kalian tinggal kalau mau pakai ini kita sesuaikan saja. Kalau Anda misalnya memilih yang opsi yang lain, ada unggulan, kita pakai unggulan misalnya yang ini saja, yang ini tinggal tambahkan saja kayak tadi. Bagaimana hasilnya kita tambah saja. Atau sebagai pemasangan wallpaper, oke selesai. Kita kalau misalnya kalian mau yang emoji, kita pakai emoji yang ini ya, misalnya kalian bisa tambahkan juga emojinya ya teman-teman. Jadi tinggal kalian pilih yang mana kalian ingin atur sebagai wallpaper untuk tampilan awal dari iPhone kalian di iOS 16 ini. Kalian bisa pilih banyak ya teman-teman, koleksi untuk emoji. Kalian bisa pilih juga emoji ini, kalian tinggal tambahkan sebagai wallpaper. Kalian mau atur kayak tadi bisa juga ya teman-teman. Jadi cukup bagus juga ya teman-teman. Itu masalah lock screen ya atau wallpaper di iOS 16. Kemudian notifikasinya sekarang sudah tidak dari atas ya teman-teman untuk iOS 16 ini ya. Kita tidak bisa lagi untuk dari atas ke bawah ya. Ini sudah hilang, hanya pusat kontrol aja yang ada dari atas ya. Jadi notifikasinya kalian bisa lihat dari atas ke bawah ya, geser dari atas ke bawah untuk notifikasinya ya teman-teman. Kalian minta pemberitahuan, kalian bisa lihat dari atas ke bawah. Nah, dalam masalah ini ya teman-teman, sekarang itu di layar utama kalian bisa lihat di sini, kalau Anda tidak geser, Anda diamkan iPhone kalian, itu ada masalah cari di sini ya teman-teman. Ini cari fungsinya sama aja dengan Siri ya, sama aja ketika mencari aplikasi, mencari apa ya, misalnya $1 berapa, itu langsung aja bisa kayak di sini. Yang dulunya kalian misalnya harus ke sini untuk ya, spotlightnya ya teman-teman, Siri pencariannya harus di sini. Sekarang Sirinya juga pindah ke sini ya teman-teman, di layar utama kalian. Jadi tidak usah lagi geser ke sini. Kemudian kita masuk di foto. Kemudian kalian misalnya ya kita bisa jadikan, kita bisa crop ya, jadikan sebagai latar ya. Jadi kalian bisa langsung kirim ke otomatis, kalian bisa bikin stiker. Kemudian kalian bisa, kalau misalnya Anda ingin mengcrop ya keseluruhan backgroundnya, ini bisa kalian pakai di iOS 16 ya. Kemudian kita masuk di pengaturan, kemudian kita masuk di WiFi ya. Kita masuk WiFi, kemudian kita bisa lihat kata sandinya ya teman-teman untuk WiFi kalian ya. Jadi di iOS 16 kalian bisa lihat kata sandi di WiFi kalian. Jadi kalau Anda menggunakan iOS 16 ya. Iya, kemudian kita masuk di foto ya teman-teman. Kita masuk misalnya sini, saya sudah edit yang ini ya teman-teman. Kalian sudah lihat editannya. Untuk foto ini kalian mau samakan semua dalam foto kalian, editannya sama, tinggal kalian dulu salin ya. Salin edit ini, kemudian salin pengeditan, kemudian kalian keluar saja, kemudian kalian tinggal pilih yang mana kalian mau samakan editannya ya teman-teman. Kalian tinggal pilih ini, kemudian tempelkan pengeditan. Otomatis pengeditan sudah sama semua ya teman-teman. Ini kalian masuk lagi di duplikat ya, di album, kemudian ada duplikat ya, kalian bisa hapus video-video atau foto yang sama duplikatnya. Kalian bisa menghemat memori iPhone kalian ya.
kemudian sekarang sudah tersembunyi sama baru dihapus. Itu kalian bisa lihat dia ada layar kunci ya. Kalau Anda ingin membukanya harus menggunakan Face ID kalian ya. Kemudian juga dihapus, kalian juga bisa menggunakan Face ID kalian ya. Jadi cukup aman sekarang untuk iOS 16 kalian. Di foto-foto kalian yang mau Anda sembunyikan kemudian baru dihapus itu lebih aman di iOS 16. Kemudian kita masuk di pengaturan, kemudian kita masuk di sound, bunyi dan haptic. Kemudian kalian tinggal masuk umpan balik, titik balik itu ada bunyi, ada haptic ya. Ini menggunakan kalian untuk umpan balik ketika Anda misalnya pengaturannya lebih umpan baliknya itu ketika ada telepon atau ada bunyi ya, dia lebih kita haptic ya. Kalau misalnya ini kayak 3D touch itu lebih interaksi ya, lebih tepat ya, kalian bisa lihat lebih smooth ya teman-teman. Kemudian yang pemberitahuan ya, kemudian sekarang itu pemberitahuan tampilannya juga beda ya teman-teman. Kita bisa tumpukan, kalau dari atas ke bawah kalian mau lihat dari daftar, kalian bisa dari hitung juga ya teman-teman, pilih untuk pemberitahuan hitung. Itu kita lihat apakah hasilnya hitung ya. Ini dia hanya berupa angka saja ya teman-teman. Kalau ada pemberitahuannya itu fungsi dari pemberitahuan, kalian bisa lihat ya, kalian bisa hitung, tumpukan atau daftar. Kemudian kita masuk di wallpaper ya. Kemudian wallpaper itu ubah wallpaper Anda dari layar kunci, ada juga ya teman-teman, kalian bisa sesuaikan, tampilan juga berubah, tambahkan dia langsung kayak di menu utama tadi, di layar utama ya teman-teman, kalau Anda ingin memperoleh wallpaper kalian. Ya, kemudian kita masuk di pesan ya. Di pesan juga ini kita misalnya mau mengirim ya. Ya, kita isi teks misalnya, kalian tinggal mau kita tekan hold ya. Kemudian ada sekarang yang namanya kalian bisa urung kirim. Jadi kalian bisa menghapusnya, ataukah kalian juga misalnya mau mengeditnya pada saat sudah dikirim. Itu juga bisa ya teman-teman. Kemudian kalian juga bisa lihat ya, ini ada langsung terjemahan juga kalian bisa pakai ya. Kita lihat terjemahannya, kalian bisa lihat aja ubah bahasa. Sekarang sudah ada Indonesia, terjemahan Indonesia teman-teman di pusat, di terjemahan aplikasi bawaan iPhone kalian. Ya, kita lanjut masuk di aplikasi terjemahan. Kemudian terjemahan bawaan iPhone ya. Kemudian kalian tinggal pilih bahasa. Sudah ada didukung bahasa Indonesia untuk penerjemahan misalnya Inggris ke Indonesia. Kalian tinggal bisa gunakan, kita bisa misalnya enter, go ya, tinggal Indonesianya sudah bagus ya teman-teman untuk Google terjemahan bukan Google ya, iPhone terjemahan ya, aplikasi dari bawaan iPhone. Masuk di pesan ya, misalnya teman-teman kita mau malas mengetik ya, kita pakai pesan suara, kita coba kita ubah ke Inggris ya, love. Kita langsung bisa mengubah bahasa kalian yang ini ya, yang kalian sematkan di papan ketik ya, dia langsung bisa mengubah langsung ke situ ya. Ini lebih bagus lagi ketika Anda menggunakan ya, merekam suara kalian dengan tanpa mengetik sebelum mengirim pesan kalian ya teman-teman. Dia bisa langsung ada respon untuk ubah ke bahasa kalian. Jadi kalian tinggal masuk di pengaturan kalau Anda ingin menambahkan bahasa yang umum, kemudian kalian tinggal masuk di papan ketik ya. Papan ketik ini kemudian kalian lihat ya, hanya bahasa Indonesia sama Inggris saya pakai ya. Jadi misalnya kita ambil video yang ada tulisannya teman-teman, kita ambil video, kita ubah setting video. Misalnya ini saya mau video, misalnya kita videokan dulu. Kemudian ya kita coba, kemudian kita simpan ya. Kemudian kita ambil di sini. Kemudian kita mau misalnya edit tulisannya teman-teman. Jadi kalian bisa blok. Ini kalian bisa lihat, kasih blok ya. Kita dalam video tulisan kita bisa salin ya. Kemudian kita bisa tarik juga ya. Misalnya kita sudah salin ya, tulisan-tulisan ini di dalam video, tulisan ini bisa kalian pilih semua. Kemudian kalian tinggal bisa
salin ya teman-teman. Ya, kemudian masuk kita pengaturan, kemudian kita masuk di aksesibilitas, kemudian kita masuk di pengenalan bunyi ya. Ini ada yang baru juga. Ini ada namanya alarm khusus ya. Kalian bisa tambahkan bunyi alarm khusus untuk dikenali di iPhone ya, bunyi elektronik atau mendengarkan dia. Kalian bisa custom bunyi-bunyi yang belum ada yang disematkan di iPhone tadi dari 13 bunyi tersebut ya. Kemudian tinggal lanjutkan saja, kalian tinggal tambahkan saja bunyi apa misalnya ya, sapu misalnya, contoh. Kemudian mulai mendengarkan ya, kalian tinggal merekam saja apa yang nanti ya, yang bunyi, kemudian mengenali bunyi ini dengan memutar bunyi 5 kali ya teman-teman. Dia akan terisi di sini ya. Kalau sudah terisi semua, selesaikan atau selesaikan saja ya. Oke, buat perubahan. Kemudian aplikasi catatan juga ada peningkatan yang terbaru di iOS 16 ini, itu catatan cepat di iPhone ya. Buat catatan cepat baru semua aplikasi di menu bagikan. Folder cerdas lebih andal ya. Kemudian ini yang perlu ya adalah tanpa perlu kata sandi tambahan untuk mengunci catatan kalian. Jadi menggunakan kunci dari iPhone perangkat kalian. Jadi kata kuncinya ya teman-teman. Misalnya kita bagikan ini. Kemudian kita masuk misalnya kita apa yang kita mau bagikan. Misalnya gini kita mau bagikan ya. Di catatan itu caranya cukup mudah sekarang ya teman-teman. Tinggal tambahkan catatan baru. Kalian bisa juga tulis apa remoknya ya teman-teman. Oke, cukup simpel di catatannya. Masuk lagi di pengaturan ya, kemudian kalian lihat masuk di umum, kemudian pembaruan perangkat lunak itu, kemudian kita pembaruan otomatis ini kalian lihat ya, ada respon keamanan file system ya. Ini ada yang baru di iOS 16 ya, ini peningkatan keamanan kalian ya. Install respon keamanan cepat secara otomatis dan file system untuk iPhone serta aksesoris yang didukung. Akan mungkin harus memulai ulang ya iPhone Anda untuk menyelesaikan penginstalan sebagai file system ya. Install secara otomatis bahkan jika respon keamanan file ini sistem dimatikan. Oke, ada pembaharuan keamanan. Jadi mungkin ini nanti sifatnya kalau ada bug yang dihasilkan oleh dari setelah update iOS terbaru ini akan menjadi respon keamanan file system ya. Ini yang terakhir ya, kalau misalnya Anda menggunakan kuncinya kalian bisa lihat dia sudah agak kecil ya untuk ketika Anda gambar gembok di iPhone ya. Kemudian juga tulisan-tulisan itu agak lebih kecil dibandingkan dengan iOS 15 yang lalu ya. Ini agak lebih enak aja dipandang, agak lebih kecil, tidak terlalu besar juga untuk mode tulisannya. Kalau lagi respons dari segi responsifnya ya teman-teman, ini masih enak aja sama yang kemarin ya. Tidak tahu saya karena memakai iOS 6 iPhone 13 mini ya teman-teman, otomatis RAM masih mendukung untuk iOS 16 saja, tidak ada masalah. Nanti kita bahas untuk baterainya ketika kita sudah memakainya beberapa hari, apakah ini boros atau tidak ya. Itu beberapa pengaturan atau pembaharuan baru dari iOS 16 ya. Jadi kalian bisa ikuti di iPhone kalian ya teman-teman. Cukup sekian untuk, jadi kalian tinggal bisa memilih apakah Anda mau install iOS 16 sekarang atau tunggu updatean iOS 16 dulu baru lihat kondisinya kalian mau update atau tidak ya. Ini hanya merupakan pembaharuan iOS 16 yang fitur-fiturnya apa yang baru kalian bisa sudah lihat di sini. Saya sudah bahas di video kali ini. Cukup sekian untuk video kali ini. Jika memang Anda suka atau bermanfaat, silakan Anda like, share ke teman Anda dan sosial Anda. Jika Anda belum subscribe, silakan Anda subscribe FD Phone ini. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.